Di Jawa Tengah, tepatnya di salah satu kabupaten yang jarang masuk berita, ada sebuah jalan sunyi yang dibelah oleh simpang tiga kecil. Tidak ada rambu, tidak ada penerangan, hanya tikungan tajam yang mengarah ke sawah-sawah dan jalur desa tua. Warga menyebutnya Simpang Tiga Kebon Kulon, tapi dari mulut ke mulut, nama lain mulai muncul. Simpang Tiga Demit. Bukan tanpa alasan. Supir-supir truk yang sering melintas malam hari kadang melihat sebuah warung kopi sederhana berdiri di tikungan itu. Kayu lapuk, lampu minyak redup, dan meja panjang dengan kursi plastik. Di dalamnya, ada beberapa orang duduk diam sambil menyeruput kopi. Tapi yang aneh, warung itu tak pernah terlihat di pagi atau siang hari. Warga bilang, warung itu hanya muncul untuk orang-orang tertentu. Kadang untuk yang tersesat, kadang untuk yang sedang mencari kehangatan, kadang untuk mereka yang sudah waktunya pergi. Dan yang pernah mampir, katanya, hidupnya tak akan pernah sama. Cerita ini bukan sekedar dongeng jalanan, karena malam itu salah satu dari mereka masih hidup, dan ia ingin menceritakan segalanya sebelum warung itu membawanya kembali. Selamat datang di Ruang Sunyi. Namaku Bagas. Tahun 1996, aku merantau ke sebuah kabupaten kecil di selatan Jawa Tengah. Aku kerja sebagai sopir truk barang, angkut pupuk, material bangunan, sesekali ondel-del mesin buat bengkel. Aku bukan orang penting, bahkan bukan orang pintar, tapi aku tahu jalan, aku tahu arah, dan aku tahu kapan harus percaya pada intuisi. Sampai akhirnya aku bertemu warung itu. Warung kopi yang tidak seharusnya ada. Perjalanan malam itu mestinya biasa saja. Aku baru selesai antar muatan ke gudang pupuk milik Koperasi Tani di ujung desa Wonosari. Jalurnya berkelok dan panjang. Kalau lewat jalur biasa, perlu waktu hampir 2 jam muter lewat kota. Tapi warga setempat sering bilang ada jalan pintas. Sebuah simpang tiga yang menembus jalur tengah langsung ke Pasar Lama. Lewat simpang tiga Kebon Kulon aja mas, kata seorang buruh angkut di gudang sambil menyerahkan surat jalan. Tapi jangan lupa, jangan berhenti di tikungan, apalagi kalau malam. Aku waktu itu cuma ngetawa. Kenapa emangnya? Dia tidak menjawab langsung, hanya lempar pandangan ke arah teman-temannya, lalu bisik. Nanti mas tahu sendiri. Aku pikir mereka cuma bercanda. Tapi menjelang jam 11 malam, ketika hujan gerimis mulai turun dan jalanan makin sepi, aku mulai paham maksud mereka. Jalur ke simpang itu memang sepi, tak ada lampu jalan. Sawah menghampar kanan kiri seperti laut gelap. Pepohonan tumbuh liar, menciptakan siluet seram di balik kabut. Ban trukku melindas aspal basah dengan suara pelan tapi dalam. Tidak ada kendaraan lain, hanya suara mesin dan pikiranku sendiri. Dan kemudian aku melihatnya, warung itu, letaknya tepat di tikungan, berdiri menyendiri di sisi kiri jalan. Sangat sederhana, hanya terpal lusuh dan papan kayu tua. Lampu minyak menggantung di tengah warung, menyancarkan cahaya kuning redup. Ada meja panjang dan 3 kursi plastik. Di atas meja ada ceret, cangkir enamel, dan beberapa bungkus rokok murahan. Dan yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat, warung itu ramai. Ada 3 orang duduk, seorang pria mengenakan jaket sopir, satunya lagi pakai batik seperti pegawai kelurahan, dan yang terakhir duduk paling ujung, diam, membelakangi jalan. Mereka ngobrol, atau setidaknya seperti ngobrol, tapi aku tak mendengar satu pun suara. Mereka bergerak, mereka tertawa, tapi tak ada suara tawa, tak ada suara cangkir ditaruh, tak ada suara sendok menyentuh gelas. Sunyi total.
Pelayan warungnya adalah wanita tua. Rambutnya digelung, mengenakan kerudung tipis warna coklat. Ia duduk di pojok meja, tak banyak gerak. Wajahnya menatap ke bawah, seolah sudah terlalu sering melihat orang mampir dan tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanganku refleks menurunkan gigi reku. Aku berhenti persis di seberang warung. Atau kenapa? Aku ingin mampir. Mungkin karena aku lelah, mungkin karena penasaran. Tapi saat aku membuka pintu dan bersiap turun, ada seseorang memanggilku. "Mas! Mas, jangan berhenti di situ!" Suara dari belakang. Aku menoleh, seorang lelaki tua dengan payung lusuh berdiri di pinggir sawah. Entah sejak kapan dia ada di sana. Aku tak sempat melihat mukanya jelas, tapi suaranya berat dan serak. "Warung itu bukan buat sampean." Aku tercekak. Mataku kembali menatap ke arah warung. Tapi warung itu sudah tidak ada. Kosong. Tak ada lampu, tak ada meja, tak ada siapapun. Hanya sawah gelap dan jalan aspal yang sepi. Bahkan kabut pun terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Jauh lebih dingin. Aku melajukan truk pelan-pelan. Tanganku gemetar menggenggam setir. Keringat dingin menetes dari pelipis meski udara menusuk. Dan saat aku menengok ke spion kanan, aku melihat wanita tua itu berdiri di tengah jalan. Tidak mengejar, tidak menatap, hanya berdiri. Seolah menunggu, atau mungkin mengantar. Keesokan paginya, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya ilusi. Kabut, lelah, otak yang bermain-main. Tapi waktu aku tanya ke warga pasar lama, salah satu penjual nasi megono berhenti meracik dagangannya. Ia menatapku lama. "Mas, tadi malam lewat simpang 3 Kebon Kulon ya?" Aku mengangguk. "Lihat warung kopi?" "Iya." "Masih sempat mampir?" "Enggak." "Syukurlah." Ia lalu bercerita. Dulu warung itu ada, benar-benar ada, dikelola oleh seorang ibu dan anak lelakinya. Tapi setelah kecelakaan truk besar tahun 1983 yang menewaskan 5 orang, warung itu tutup dan terbakar habis. Sejak itu, warungnya suka muncul sendiri, katanya pelan. Tapi cuma untuk mereka yang dipanggil. Dipanggil oleh siapa? Oleh yang masih duduk di sana. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku akan kembali lewat simpang itu. Bukan karena ingin, tapi karena ada sesuatu yang menunggu. Dan entah kenapa, bagian terdalam diriku ingin tahu siapa yang duduk di kursi paling ujung itu. Aku mencoba melupakan malam itu. Kembali bekerja seperti biasa. Memuat karung pupuk, mengantar ke desa-desa, menunggu di pos bongkar, tertidur di kabin truk. Tapi sejak kejadian itu, ada satu perasaan aneh yang terus menghantui. Rasa seperti belum selesai. Bukan rasa takut, bukan pula rasa penasaran biasa, tapi semacam panggilan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang ingin aku kembali ke sana, ke warung itu. 2 hari setelahnya, aku mendapat rute yang sama lagi, mengantar barang ke gudang Koperasi Wonosari. Kali ini aku berniat lewat jalur normal, memutar lewat kota. Tapi saat aku hendak berangkat, aku mendapati seorang penumpang gelap di bak trukku. Anak kecil, mungkin usia 12 atau 13 tahun, pakai kaos garis-garis dan celana pendek. Wajahnya kotor, rambut aut-autan. "Mas, ke arah Kebon Kulon ya?" katanya dengan nada pelan. Aku mengangguk refleks. "Nanti jangan lurus di simpang, belok kanan aja, warungnya lagi buka." Aku langsung turun dari truk, naik ke bak,
Tapi anak itu sudah tidak ada. Kosong. Tak ada bekas apapun. Bahkan debu di bak trukku tak terganggu sedikit pun. Tapi aku tahu, aku tidak berhalusinasi. Aku mendengar suara itu. Aku melihat anak itu menatapku. Dan malam itu, aku kembali lewat simpang itu. Pukul 11 malam, aku melambatkan laju truk. Warung itu ada lagi, persis seperti sebelumnya. Terpal kusam, lampu minyak menggantung, 3 orang duduk di kursi plastik. Tapi sekarang mereka tampak lebih jelas. Pria dengan jaket supir terlihat tua dengan bekas luka panjang di leher. Pria berbaju batik menatap kosong ke arah jalan, dan sosok di ujung yang dulu membelakangiku kini berdiri. Ia berdiri dan melambaikan tangan kepadaku, seolah mengenalku, seolah sudah menungguku sejak lama. Aku tahu ini gila, tapi aku menarik rem tangan dan turun dari truk. Langkahku berat, tapi tubuhku seperti ditarik sesuatu. Waktu aku menyeberang jalan dan mendekat, warung itu terasa sangat dingin. Meski lampunya menyala, udara di sekitarnya menusuk kulit. Wanita tua itu masih duduk di ujung meja. Kali ini ia menatapku. Matanya keruh, tapi ada semacam kesedihan di sana. Aku mencoba berbicara. "Bu, ini warung siapa?" Ia tidak menjawab, hanya menunduk bangku kosong di depan cangkir. Aku duduk. Tak ada yang berkata-kata. Ketiganya hanya menoleh sekilas lalu kembali kepada posisi mereka masing-masing. Pria berbaju batik menggulung rokok tapi tak menyalakan. Pria berjaket hanya mengaduk kopi tanpa minum. Tapi mereka ada. Aku bisa mencium aroma kopi, merasakan kursi bergetar sedikit saat kutarik. Suara jangkrik pun terdengar samar-samar di antara keheningan. Sampai akhirnya pria yang berdiri itu bicara. "Mas Bagas, truk sampean itu dulu yang nabrak saya kan?" Jantungku berhenti. "Apa maksudnya?" kataku gagap. "Yang tahun 1983, bapak saya yang nyetir, saya ikut di belakang. Kita sekeluarga mau ke pasar, truk itu nggak sempat ngerem di tikungan." Aku langsung berdiri. "Saya belum lahir tahun segitu, saya nggak tahu apa-apa." "Iya mantan, tapi sampean sekarang nyetir truk itu, yang dulu, yang sama. Kami cuma pengen ngajak ngobrol aja, nggak semua orang bisa mampir ke sini." Pria itu lalu duduk kembali di ujung bangku. Suasana kembali sunyi. Tiba-tiba wanita tua itu bangkit berdiri. Tangannya gemetar menunjuk ke jalan. "Sudah cukup untuk malam ini. Pulanglah nak. Jangan terlalu lama di sini." Aku tak banyak pikir. Aku berbalik, berjalan cepat ke arah truk. Saat menyalakan mesin, mataku sempat melirik spion. Warung itu masih ada, tapi bangkunya sudah kosong semua. Sesampainya di rumah kontrakan, aku langsung muntah. Badanku menggigil. Malam itu aku demam. Tetanggaku bilang aku mengigau, menyebut-nyebut nama orang yang tak dikenal. Saat sadar keesokan harinya, ada luka lecet kecil di leher, seperti bekas tali atau kuku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi sejak saat itu, setiap malam, aku mulai mendengar suara tawa samar, suara cangkir diletakkan, dan bisikan, "Kopi masih hangat Mas Bagas, kami tunggu di simpang." 3 hari aku izin tidak narik truk. Demamku tak kunjung turun. Tapi bukan itu yang membuatku tak bisa tidur. Yang membuatku terus terjaga adalah suara itu. Setiap malam, tepat lewat tengah malam,
terdengar dari pojok kamar. "Kopi masih hangat, Mas Bagas. Kami tunggu di simpang." Awalnya hanya bisikan. Tapi malam ketiga, suara itu berubah jadi tawa pelan. Lalu, suara cangkir diseret di atas meja kayu. Aku bahkan mencium bau arang. Aku mulai curiga. Ini bukan gangguan biasa. Ada sesuatu yang menempel padaku. Sesuatu yang dimulai sejak aku duduk di warung itu. Aku datangi Pak Slamet, mantan sopir truk yang sudah pensiun dan tinggal di ujung gang. Usianya 70-an, masih kuat, tapi matanya tampak menyimpan banyak cerita. "Pak, saya mau nanya soal Simpang 3 Kebon Kulon." Pak Slamet diam sejenak, nafasnya dalam. "Kamu lewat situ malam-malam ya?" Aku mengangguk. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Dulu itu simpang paling sering makan korban, Mas. Sebelum dibeton, jalurnya sempit dan licin. Banyak sopir ngantuk nyelonong masuk sawah, kadang tabrakan." Aku makin penasaran. "Tapi warung di situ buka malam, Pak, yang pakai lampu minyak." Pak Slamet langsung menunduk. "Masih ada ya?" Aku terdiam. Pak Slamet mengambil rokoknya, menyalakan pelan lalu bersandar. "Tahun 86, saya pernah diajak mampir ke sana. Malam Jumat Kliwon. Sama teman satu angkatan namanya Wario. Dia yang nyuruh saya berhenti. Katanya lapar, pengen kopi. Ya udah, saya ikut aja. Warung kecil, persis kayak yang kamu bilang. Sunyi. Tapi anehnya, semua pengunjungnya diam. Nggak ngobrol. Cuma ngopi, ngerokok." Aku membeku. Ceritanya sama persis. Yang bikin saya nggak tenang, waktu itu saya ngelihat cermin kecil di ujung warung. Dan di pantulan cermin itu, saya cuma ngelihat saya sendiri. Teman saya, Wario, nggak ada. Jantungku berdegup kencang. Besok paginya, saya cari dia. Nggak pulang. Truknya ada di pinggir jalan, tapi orangnya hilang. Sampai sekarang. Dan anehnya, Mas, sejak malam itu, saya mimpi ketemu dia terus. Duduk di warung itu. Kadang manggil saya, kadang cuma melambai. Pak Slamet menghembuskan asap terakhir dari rokoknya. "Itu warung bukan tempat orang hidup, Mas Bagas. Tapi bukan juga tempat orang mati. Mereka yang nyangkut di situ biasanya karena salah jalan, salah waktu, atau karena dihampiri duluan." Aku tercekap. "Dihampiri kayak gimana, Pak?" "Kadang lewat mimpi, kadang lewat anak kecil. Kadang kamu merasa pernah ke sana, padahal belum pernah." Aku pulang dengan pikiran kacau. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku harus tahu siapa mereka. Siapa pria berjaket, siapa pria batik, siapa wanita tua, dan siapa anak kecil yang muncul di bak trukku malam itu. Aku memutuskan datang ke simpang siang hari. Tapi seperti yang kuduga, warung itu tidak ada. Yang kulihat hanyalah lahan kosong.
dipenuhi alang-alang bekas fondasi yang nyaris tak terlihat. Tak ada bangku, tak ada terpal, tak ada jejak apapun. Namun yang membuatku merinding adalah 3 buah cangkir tua yang tertata rapi di tengah-tengah tanah itu. Penuh debu, tapi masih berisi air. Dan di sampingnya ada satu foto usang dalam berangkai pecah. Foto keluarga. Salah satu wajahnya, anak kecil berbaju garis-garis, adalah anak yang pernah naik ke bak trukku. Aku pikir menjauh dari simpang itu akan membuat semuanya reda. Kupikir kalau aku tak melintas malam, tak narik truk dulu dan tetap di rumah, semuanya akan baik-baik saja. Tapi malam itu, jam 1.13 dini hari, aku terbangun karena bau kopi. Bukan kopi instan seperti yang biasa istriku buat. Ini bau kopi hitam pekat, seperti yang diseduh pakai arang. Di dapurku, cangkir putih polos itu sudah terisi. Panas, berembun. Tapi tak ada satupun orang di rumahku yang bangun. Kami belum selesai, Mas Bagas. Aku mendengar suara itu, bukan dari luar, dari dalam lemari dapur. Dan ketika aku buka perlahan, tak ada siapa-siapa. Hanya bau anyir tanah dan daun kering. Tapi di bagian dalam pintu lemari dapur itu, ada bekas tangan kecil. 5 jari mungil menempel di debu, seperti seseorang atau sesuatu baru saja keluar dari dalam sana. Istriku Tanti mulai gelisah. Ia bilang aku sering mengigau, bahkan sempat berdiri di depan jendela melamun berjam-jam. Aku tidak ingat sama sekali. Malam berikutnya, Tanti membangunkanku karena aku duduk sendiri di ruang tamu, berbicara sendiri. Kau bilang warung itu tak ada siangnya, tapi malam ini aku melihat mereka siang-siang. Itu kalimat yang kudengar dari rekaman Tanti. Suaraku sendiri, tapi bukan seperti aku. Lebih berat, lebih serak, seperti ada 2 suara menyatu. Dan dalam rekaman video itu, aku tak duduk sendiri. Ada bayangan gelap di sebelahku, duduk diam, tak bergerak, tapi bayangannya tak sesuai dengan arah cahaya. Aku pergi ke pesantren kecil di pinggir kota, minta air doa dari Kiai Soleh. Begitu ku sampaikan lokasi warung itu, raut wajahnya langsung berubah. Warung di Simpang 3. Sudah banyak orang nyebut tempat itu, Mas. Tapi tak banyak yang balik setelah tahu terlalu banyak. Ia menyarankan aku untuk membakar cangkir yang ada di lokasi. Cangkir yang kulihat siang hari, waktu warungnya tak ada. Selama cangkir itu masih utuh, mereka akan terus datang. Karena itu jangkar, tempat mereka menambatkan kenangan dunia. Tapi ketika aku kembali ke sana, cangkir-cangkir itu sudah pecah. Seolah seseorang sudah tahu aku akan datang. Dan di antara pecahan cangkir itu, kulihat bekas roda truk menapak di tanah basah. Lalu jejak kaki telanjang, kecil, mengarah ke arah berlawanan dari jalan raya, menuju ladang singkong yang sunyi dan dipenuhi kabut tipis. Malamnya, Tanti menjerit. Di jendela kamar tampak wanita tua berdiri, berdaster batik, rambut putih panjang. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi tangannya melambai. Tangannya penuh luka dan kotor
seperti habis menggali sesuatu. Ia berdiri di balik pohon mangga tua, tepat di belakang rumah kami. Dan saat aku mengejarnya dengan senter, yang kudapati hanyalah cangkir putih polos diletakkan rapi di akar pohon. Masih hangat. Aku kembali ke simpang itu. Bukan lagi karena penasaran, tapi karena tak ada pilihan. Sudah seminggu aku tak bisa tidur. Setiap malam seseorang membisikkan namaku dari arah dapur. Dan setiap pagi selalu ada cangkir putih di dekat pintu. Selalu hangat, selalu basah oleh embun. Aku ke kantor desa, cari arsip tua. Ku tinggalkan genggaman digital dan cari dokumen kertas. Karena kadang sejarah yang sebenarnya cuma hidup di lembaran yang berdebu. Petugas arsip tua menyipitkan mata saat ku bilang, "Saya cari catatan simpang 3 di dekat ladang singkong yang pernah ada warung kopi di sana." Dia menoleh perlahan. "Mas, simpang itu dulunya bukan ladang. Dulu itu kuburan massal, korban kerusuhan 65. Di situ juga pernah ada pasar malam gelap yang dibakar habis karena dianggap tempat kumpul orang tak bersih." Lalu ia mengeluarkan satu berkas tipis, tak diberi stempel resmi. Kertas tua itu berjudul "Keluarga Bu Saminah, penjual kopi yang hilang bersama pelanggannya." Menurut cerita, Bu Saminah membuka warung kopi di simpang itu sejak 1978. Sederhana, hanya berdinding geget, atap seng, dan lampu minyak. Yang aneh, tiap orang yang minum di sana sering tak kembali. Ada yang hilang saat pulang dari kerja, ada yang tiba-tiba dicari keluarga. Tapi yang paling mengerikan, seorang bocah ditemukan sendirian di warung, duduk di depan sangkir kosong. Ibunya bilang, dia hanya pergi sebentar ke kamar mandi. Tapi saat kembali, semua orang di warung menghilang. Tak ada bekas pembakaran, tak ada bekas makaran. Tapi selalu ada jejak kaki telanjang dan cangkir putih tertinggal. Aku kembali ke simpang malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat warung itu berdiri lagi. Lampu minyaknya menyala redup. Ada satu kursi kayu bergoyang pelan, seperti baru saja ditinggalkan. Tapi ketika aku berjalan mendekat, "Mas Bagas, duduk dulu, kopinya baru diseduh." Suara itu muncul dari dalam warung. Aku menahan napas. Keringat dingin membasahi tengkuku. Dan dari balik tirai, keluar seorang wanita tua berdaster batik. Bukan hanya dia, ada anak kecil duduk di ujung meja, yang sama dengan yang kulihat di rekaman. Dia menoleh, matanya merah, dan berkata pelan, "Bapak belum bayar kopi yang waktu itu." Aku lari, terengah-engah. Tapi jalan yang biasanya hanya 50 meter ke arah jalan besar, kini tampak tak berujung. Pohon-pohon berubah bengkok, tanah jadi basah dan lembek, langit gelap seperti terbalik. Aku tak tahu lagi ini dunia siapa. Dan ketika aku berhenti di sebuah titik, karena tak tahan napas, di bawah kakiku kulihat batu nisan tua. Nama di sana buram, tapi bagian bawahnya tertulis, "Dikenal sebagai ibu kopi Simpang 3, hilang bersama pelanggannya, dinyatakan wafat meski jasadnya tak pernah ditemukan." Aku tak ingat persis kapan malam itu berubah. Saat aku kembali dari Simpang 3,
dunia seperti tidak lagi berjalan normal. Jam dinding di rumahku berhenti di pukul 00:04. Televisi hanya menampilkan saluran kosong dengan suara mendengung yang terlalu dalam untuk suara elektronik. Dan pintu depan, entah bagaimana, terbuka dengan sendirinya. Di teras, ada cangkir putih, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini tidak berisi kopi. Di dalamnya, air bening dengan bulir darah kecil yang mengambang. Lalu ada suara dari ruang belakang. "Mas Bagas, kalau sudah minum jangan lupa bayar ya." Aku melompat mundur, mengambil senter dan berlari keluar. Tapi jalan keluar tak pernah sampai. Aku terus berlari, melewati gang sempit, pagar kebun, bahkan ladang yang seharusnya tak ada. Hingga akhirnya, aku kembali ke tempat yang sama, warung kopi itu. Tapi kali ini bukan di dunia nyata. Langitnya merah tua. Lampu minyak menggantung seperti lentera kematian. Meja-meja penuh dengan orang, tapi bukan manusia. Tubuh mereka menggantung di antara nyata dan busuk. Beberapa memakai seragam lama, peci hitam, jaket tambal sulam, bahkan satu berseragam tentara. Tapi wajah mereka hancur. Seorang pemuda menoleh padaku. Setengah wajahnya terkelupas. "Kopi di sini mantap, Mas. Cuma jangan lupa bayar dengan ingatan." Seorang wanita tua keluar dari belakang warung. Bu Saminah. Matanya kosong dan wajahnya pucat seperti abu. Tapi senyumnya hangat. "Akhirnya kamu datang juga. Sudah banyak yang nunggu." Aku tak bisa lari. Kaki ini berat, seperti ditarik akar. Di belakang warung, aku lihat deretan kursi kayu dengan nama-nama yang terukir di sandarannya. Salah satunya, Bagas Wicaksano. "Itu kursi buat kamu. Kamu kan sudah pernah minum kopi kami waktu kecil, waktu dibonceng bapak dulu, tapi belum bayar." Mendadak aku ingat sesuatu. Waktu aku umur 5 tahun, ayah pernah mengajakku lewat jalan simpang itu. Kami berhenti sebentar, minum kopi. Ada seorang ibu tua yang menyambut kami. Tapi waktu aku tanya ke ibu, katanya kami tak pernah berhenti. Jalan itu ditutup karena longsor. Tapi aku ingat aroma kopinya. Dan aku ingat wajah wanita itu. Wajah yang kini berdiri di depanku. Aku ingin menjerit, tapi tak ada suara. Aku ingin lari, tapi warung itu seperti menyerap tubuhku. Lalu terdengar suara dari langit, seperti ratusan orang berbisik dari balik kabut. Mereka yang pernah duduk di sini akan kembali, dan mereka yang pernah lupa akan diingat oleh kami. Aku jatuh ke tanah, tapi yang kurasakan bukan tanah, melainkan lantai papan tua yang lembat dan dingin. Aku telah masuk ke dalam warung itu, dan saat kulihat ke meja, ada foto diriku, dipasang rapi dalam bingkai dengan tanggal wafat, tahun ini. Sejak malam itu, aku tak pernah benar-benar pulang. Tubuhku mungkin ada di rumah, bekerja seperti biasa, menyapa tetangga, bahkan kadang tertawa dengan teman. Tapi jiwaku, entah tertinggal di mana. Mungkin masih duduk di bangku kayu warung itu, menyesap kopi yang tak lagi panas, tapi masih menyimpan rasa pahit yang tak bisa dijelaskan. Kadang saat malam terlalu sepi dan angin lewat tanpa arah, aku mencium aroma kopi tua itu lagi. Dan jantungku berdetak sedikit lebih pelan, seperti ingin mengingatkan bahwa aku belum sepenuhnya bebas. Banyak orang bilang, jangan percaya cerita mistis,
Semua cuma warisan ketakutan masa lalu. Tapi aku tanya balik, kalau benar itu cuma cerita, kenapa begitu banyak orang mengalaminya, tapi tak pernah selesai menceritakannya? Warung kopi itu, di Simpang 3 yang katanya sudah tak ada, nyatanya terus dikunjungi. Bukan oleh mobil atau sepeda motor, tapi oleh pikiran yang rindu dan jiwa yang masih berutang. Kalau kalian pernah menyusuri jalanan tua di kabupaten kecil di Jawa Tengah dan menemukan Simpang 3 yang tak masuk peta, lalu tercium aroma kopi di tengah kabut, jangan menoleh, jangan berhenti, dan jangan tergoda duduk. Karena sekali kau mencicipi, mereka akan mengingatmu. Dan mungkin suatu hari, saat kau sendiri dan lupa akan segalanya, kau akan kembali ke sana. Bukan karena rindu, tapi karena dipanggil. Aku cuma bisa berpesan satu hal. Periksa ingatanmu. Apakah kau pernah minum kopi di tempat yang tak bisa kau jelaskan? Kalau iya, apakah kau benar-benar yakin kau masih sepenuhnya hidup sekarang? Tulis di kolom komentar. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.